Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan kembali membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Baik, langsung saja kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharaini amin. Fa'izharu, ini adalah mubtada, terjemahannya menampakkan, al-haqqi kebenaran, hasanun adalah khabar, terjemahannya adalah baik. Nah, kajian kita sebelumnya adalah tentang kayak ngotot gitu ya. Jadi untuk menyampaikan kebenaran tuh ngotot, kemudian bertengkar, mempermalukan, nah tetapi niatnya baik, tapi dengan cara yang tidak baik. Nah gitu. Maka di sini Imam Al-Ghazali melanjutkan, menampakkan kebenaran itu baik, sebetulnya itu baik gitu. Kemudian ma'adharab, terjemahannya bersama, man orang yang yakbalu menerima. Nah, yakbalu ini silah mausul ya. Selanjutnya yakbalu apa? Menerima apa? Maka jawabannya menerima kebenaran alias maf'ulun bihnya. Lah terus mana maf'ulun bihnya? Nah, di sini maf'ulun bihnya mahdhub, dibuang. Nah, hal ini bisa kita lihat kajiannya di kitab Syarah Ibnu Aqil bait 276. Nah, nanti pada akhir video ini akan saya jelaskan mengenai alfiyah ini. Kemudian kita lanjutkan, minka, darimu. Nah, jadi di sini kembali Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasannya menampakkan kebenaran itu sebenarnya baik gitu. Tapi ada caranya. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan bacaannya. Wadalika, dan dalika jadi kamu mubtada, terjemahan itu, bitoriki, ini khabar syibhul jumlah, terjemahannya adalah dengan metode an-nasihati, nasihat, fil hakikati, pada kebenaran. Nah, jadi metode untuk menampakkan kebenaran itu adalah dengan nasihat, bukan dengan bertengkar. Lanjutannya, bukan bitoriki, dengan metode al-mumaroti, pertengkaran, perbantahan, memojokkan lawan bicara, bukan dengan metode itu, tetapi dengan metode nasihat. Nah, dalam Al-Quran juga yang sering saya ulang-ulang pada kajian ini adalah dalam surat An-Nahl ayat 125 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak, seru kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Kemudian dengan pelajaran yang baik. Selanjutnya, kalaupun terjadi beda pendapat, terjadi debat, wajadilhum, debat mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Nah, inilah tadi wadhalika bitorikin nasihati, itu dengan metode nasihat, bukan dengan metode perbantahan, pertengkaran, dan memojokkan lawan bicara. Kembali lagi, ketika metode yang salah dilakukan, hasilnya juga buruk. Seperti pada pertemuan sebelumnya, hasilnya justru si lawan bicara menjadi benci. Jadi harusnya objek dakwah, mad'u, itu ikut kepada da'i, kepada orang yang mendakwahinya, kepada yang mengajak kebenaran. Tetapi karena caranya salah, karena caranya dengan pertengkaran, justru si mad'u tadi, si objek dakwah tadi menjadi benci kepada da'inya. Karena da'inya tadi mempermalukan, memojokkan, dan sebagainya. Nah, begitu. Nah, ini bacaan kita terhadap kitab Bidayatul Hidayah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tadi mengenai membuang maf'ulun bih dalam kitab Syarah Ibnu Aqil. Saya tunjukkan dulu alfiyahnya, yaitu begini. Wahaspa fadlatin, dan pembuangan fadlah. Fadlah itu diantaranya maf'ulun bih. Nanti kalau umdah itu pokok, yaitu mubtada, khabar, fi'il, fa'il. Nah gitu. Ini maf'ulun bih termasuk fadlah. Ajiz bolehkanlah, fi'il amar. In lam, jika tidak, yadir, mudarat. Nah, pada kajian di atas, yaitu man yakbalu, orang yang menerima. Menerima apa? Kita tahu. Kenapa? Karena ceritanya menerima kebenaran, balik ke belakang. Artinya tidak menimbulkan mudarat di sini karena kita paham. Beda lagi kalau nggak ada teks di belakangnya, tidak ada informasi apa-apa.
Intinya di sini bedanya kalau kita nggak tahu menimbulkan mudarat, nah tidak boleh dibuang. Tapi kalau kita pasti jelas apa objeknya, kemudian dibuang, maka itu boleh. Misalnya kok dalam bahasa Indonesia kayak gini, kita lagi makan nasi, kemudian ada orang bertanya, kok lagi apa? Lagi makan, kita bilang gitu. Udah jelas ini maksud adalah makan nasi, karena nampak bendanya di situ. Itu artinya tidak menimbulkan salah paham. Nah, gitu. Kemudian ada pun bukti dari Al-Quran mengenai kebolehan membuang fadlah ini dalam hal ini maf'ulun bih, yaitu contohnya dalam surat Lail ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man a'ta wattaqa. Terjemahannya, maka ada pun orang yang memberikan dan bertakwa. Di situ a'ta, memberikan. Memberikan apa? Nggak ada maf'ulun bihnya. Di sini maf'ulun bihnya dibuang. Bahkan yang dibuang di sini dua, karena a'ta ini adalah fiil yang maf'ulun bihnya dua. Apa saja itu? Yang pertama harta, yang kedua di jalan Allah. Jadi adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah atau memberikan hartanya kepada jalan Allah dan bertakwa. Jadi di sini maf'ulun bihnya ada dua pada a'ta ini dan keduanya dibuang dan ini boleh karena tidak menimbulkan mudarat. Dalilnya Alfiyah bait 276. Kemudian buktinya adalah surat Al-Lail ayat 5. Dan kemudian bagi yang ingin mengikuti kajian online Alfiyah, silahkan chat di WA saya ini. Ya, ini di sudut kanan bawah. Karena insya Allah akan segera dibuka pendaftaran. Nah, baik, sekian saya tutup. Wallahu a'lam.